Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anand Saputra dari kelas 1B, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebagaimana poin pertama, yaitu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai rambu-rambu normatif. Artinya, sejak awal perkembangan IPTEK harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila harus disertakan sebagai faktor internal. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Yang keempat, ideologi dan budaya bangsa menjadi suatu fondasi yang kuat. Ideologi dan budaya bangsa haruslah menjadi suatu fondasi yang kuat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu saja, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang pesat, dari yang sederhana sampai mengenal teknologi. Namun, IPTEK saat ini ibarat pisau bermata dua, artinya di satu sisi memiliki kemudahan dan di satu sisi memiliki kehancuran. Kemudahannya yaitu perkembangan IPTEK memudahkan kita menyelesaikan segala macam permasalahan yang dihadapi, contohnya menggunakan internet. Yang kedua, kehancuran. Perkembangan IPTEK dapat menghancurkan peradaban manusia, contohnya penggunaan senjata nuklir atau bom. Ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sarana untuk mengontrol dan mengendalikan IPTEK. Artinya, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada kehidupan peradaban manusia. Yang kedua, nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi gaya hidup modern. Artinya, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Contohnya, gotong royong yang sudah pudar karena sikap individualisme. Yang ketiga, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK. Artinya, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Kemudian yang keempat, agar bangsa Indonesia tidak terjerumus. Maksudnya, perkembangan IPTEK saat ini jauh dari nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK harus diperkuat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis ini dapat ditelusuri dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, di mana ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, sumber sosiologis. Sikap masyarakat yang memperhatikan ketuhanan dan kemanusiaan. Apabila tidak sejalan dengan nilai ketuhanan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Kemudian yang ketiga, sumber politis. Sumber politis ada tiga, yaitu zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Zaman Orde Lama meletakkan Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan IPTEK. Zaman Orde Baru menyinggung Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan IPTEK. Di era Reformasi, penjabaran Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan. Kesimpulannya, sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam pengembangan IPTEK harusnya berlandaskan dalam pengembangan IPTEK harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila.
Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit dari kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang kedua, argumen Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme. Maksudnya menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang keenam, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Tujuan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tujuan ini terdapat pada sila-sila Pancasila, yaitu Sila 1, bertujuan untuk mengimplementasikan IPTEK yang seimbang antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Artinya hasil pengembangan IPTEK tersebut harus tahu sejauh mana dampaknya terhadap bangsa ini. Kemudian sila kedua, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar moral terhadap pengembangan IPTEK, karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari budaya manusia yang beradab dan bermoral. Kemudian sila ketiga, bertujuan memberikan landasan esensial bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Artinya, ilmuwan Indonesia harus menjunjung tinggi asas persatuan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian sila keempat, bertujuan memberikan arahan bahwa pengembangan IPTEK harus secara demokratis. Artinya, setiap individu bebas untuk mengembangkan IPTEK, tetapi harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian sila kelima, bertujuan memberikan arahan keseimbangan dalam kehidupan. Artinya memiliki keseimbangan antara diri pribadi dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan lingkungannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, perkembangan IPTEK saat ini yang tidak berorientasi pada nilai luhur bangsa Indonesia. Memang, kemajuan IPTEK tidak terlepas dari perkembangan zaman, tapi perkembangan IPTEK seharusnya berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, tidak meratanya orientasi perkembangan ilmu pengetahuan. Akibatnya hanya perguruan tinggi yang memiliki prodi tertentu yang banyak diserap oleh dunia kerja. Yang ketiga, tidak meratanya IPTEK di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Akibatnya hanya individu atau kelompok tertentu yang merasakan dampak positif atau kesejahteraan dari hasil pengembangan IPTEK tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.